lagi weekend ini bersama saya Bella Evangelista di Cip Bosku, di mana mumpung akhir pekan ya, Bella mau ngulik-ngulik tempat makan yang banyak direkomendasikan oleh Tribuners atau teman-teman di kolom komentar yang ada di video-video sebelumnya. Nah, Tribuners, seperti dapat kamu saksikan saat ini, Bella nih sedang ada di depan salah satu rumah makan terkenal ya untuk sate kambing yang ada di Balikpapan. Itu adalah Sate Kambing Muda Haji Sanusi Cabang Sepinggan. Nah, katanya Tribuners, berdasarkan tagline-nya, sate kambing di situ enak, nggak pakai tapi. Nah, kira-kira gimana rasanya? Apa sesuai dengan tagline-nya? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Terima kasih Mbak, minta menunya satu ya, mau duduk di situ. Thank you. Duduk dulu, Mbak. Ya. Permisi, ini ya menunya. Oke, di sini ada menu rekomendasinya yang mana nih kira-kira Mbak? Rekomendasi di sini sate kambing muda dan sop kambing. Oke, aku pesan itu satu porsi ya, sama minumnya es jeruk aja. Es jeruk. Oke, thank you. Permisi ya. Ya. Wah, spesial nih ya Tribuners ya, menu saya kali ini diantar langsung oleh yang bertanggung jawab nih mengelola Rumah Sate Haji Sanusi. Wah, terima kasih Mas. Oke, yap. Ini satenya, wow. Ya, sampai bingung ya Tribuners kita ngetakinnya. Tapi Mas jangan kemana-mana dulu ya, kita boleh ngobrol sebentar Mas, duduk di samping saya di sini di kursi panas. Silakan. Wah, luar biasa banget nih menu hari ini ya Mas ya. Oke Mas, ini ada di depan saya sekarang ada menu apa ini? Ini sate kambing muda Mbak. Sate kambing muda dan sop kambing. Oh, sop kambing. Berarti memang untuk di rumah sate ini sendiri daging kambing itu yang menjadi ini ya Mas ya, bahan baku utama untuk makanannya. Oke, tapi satu hal nih Mas yang mungkin membuat penasaran ya teman-teman Tribuners di rumah saat ini. Kira-kira latar belakang dari rumah sate Haji Sanusi ini seperti apa sih awalnya? Ini turun-menurun Mbak dari keluarga yang berdiri di Solo. Tapi belum memakai nama Haji Sanusi. Dikembangkan kembali oleh Pak Haji Sanusi yang berdiri di Cibubur. Iya. Dan ini kebetulan adalah cabang yang ke-13 untuk di Balikpapan. Oke, berarti ada 13 cabang di Balikpapan atau bagaimana? Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia ini yang pertama di Balikpapan yang ada di cabang ke-13-nya di sini. Oke, berarti bukan hanya di Balikpapan saja, tapi sebenarnya udah tersebar di berbagai kota dan provinsi atau pulau gitu ya Mas ya? Iya, benar. Wow, ada 13 lumayan ya Tribuners ya. Nah, kalau boleh tahu di cabang lain itu kira-kira Mas ada menu apa saja? Apa sama kah dengan menu di sini? Menu sama, ada sop kambing, ada sate kambing, ada tengkleng kambing, ada gulai kambing, dan olahan kambing yang lainnya juga. Oke, tapi satu hal yang buat penasaran tentunya ya, kenapa menggunakan olahan kambing? Apa bedanya sih sate kambing di sini dengan sate kambing di tempat lain nih kira-kira Mas? Kita di sini lebih enak, lebih empuk, kambingnya juga lebih muda. Oh, dari teksturnya ya? Oke, berarti di sini menggunakan kambing muda. Nah, kalau misalnya bedanya kambing muda sama kambing tua itu apa Mas kira-kira? Kalau kambing muda itu lebih, itu tadi Mbak, empuk, dagingnya juga. Oh, mungkin juga kolesterolnya lebih rendah ya? Lebih rendah. Oh, oke. Berarti spesial nih Tribuners, daging kambing digunakan di sini itu adalah daging kambing muda seperti itu ya Mas ya? Muda kurang lebih saya. Benar. Nah, kira-kira Mas selain menu ini nih tuh, ada menu apa aja? Ada tengkleng, ada gulai, ada tongseng, ada sate ayam, ada nasi kebuli kambing, ayam, ada juga kita menu sate marangi sapi.
Oh oke, berarti bukan hanya kambing aja Tribuners. Kalau misalnya kalian bosan makan kambing, di sini juga ternyata ada menu daging lagi nih ya, seperti misalnya ayam dan juga sapi. Dan yang terbaru tadi apa Mas menunya? Sate marangi. Sate maringgi itu dari daging? Sapi. Dari daging sapi ya Tribuners ya. Nah untuk itu Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan mencicipi nih ya Mas ya menu kali ini. Apakah memang sesuai dengan tagline-nya yang berkata enak tanpa tapi? Oh oke. Nah, ini menu-menu kita tadi nih. Oh, oke nih Tribuners. Ini di luar skrip ya Tribuners ya. Ternyata menunya banyak banget selain dua ini. Oke. Ini namanya nasi kebuli kambing. Ya. Ini templeng. Ini tongseng kambing. Ini sate hati kambing, Mbak. Oh, oke. Berarti ini beberapa menu yang memang menjadi rekomendasi di sini ya, Mas ya. Benar. Wah, banyak banget nih Mas, harus habisin sendiri kayaknya ya. Boleh, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Erwan Siap, untuk wawancara bersama dengan Silakan, kami. Mbak. Dinikmati. Ya, terima kasih. Dan inilah dia Tribuners ya, di depan saya sudah tersaji beberapa menu andalan di sini. Dan mungkin kalau misalnya untuk episode kali ini ya, namanya bukan Icip Bosku, tapi Mukbang Bosku, karena banyak banget nih menunya kali ini. Nah pertama-tama Tribuners, dari sebelah kiri saya, ini ada sate ayam nih Tribuners. Wow, luar biasa banget ya, sate ayam. Kemudian selanjutnya di sini ada tongseng, lalu kemudian ini ada menu terbaru nih Tribuners ya ini ya. Ini tuh menu terbaru dari rumah makan ini, yaitu sate marangi. Nah kemudian selanjutnya di depan saya, ini ada nasi kebuli kambing. Kemudian yang di sebelah sini Tribuners itu ada sate hati ya. Dan selanjutnya di sebelah kanan Bella lagi ini juga salah satu menu andalan di sini yaitu tengkleng Tribuners. Kemudian di depan saya inilah dia sate kambing. Dan kemudian selanjutnya menu berikutnya Tribuners ini ada gulai dan yang terakhir ada sop Tribuners. Aduh sampai sakit kepala saya menghafalkan namanya banyak banget ya Tribuners ya. Nah kemudian Tribuners sebagai menu makan Bella pada hari ini kita sudah ada nih di sini ada minuman es jeruk ya Tribuners supaya nggak bau-bau kambing banget kita. Ini salah satu minuman untuk menetralisir lidah Bella ya Tribuners ya. Oke pertama-tama kita akan mencicipi dari yang paling kiri dulu. Ini ada sate ayam. Nah seperti yang dapat kamu terlihat Tribuners sekali lagi. Nah kalau makan di sini Tribuners nggak perlu takut kekurangan ya karena untuk satu porsinya saja itu sudah banyak banget. Nah oke, pertama-tama kita akan cicipi menu sate ayamnya dulu. Nah seperti yang dapat kamu terlihat sih Tribuners, tentu saja di sini ada ayamnya sendiri ya, merupakan bahan baku dari sate ini. Kemudian juga ada bumbunya di sini Tribuners ya. Ini bumbu kacang. Nah kemudian di atasnya itu ditaburi dengan bawang goreng. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya sate ditaburi sama bawang goreng itu rasanya bisa lebih nikmat karena aromanya sendiri Tribuners itu bisa menggugah selera ya. Nah kita cicipi dulu untuk menu pertama ini. Selamat makan. Ini enak banget sih. Kalau misalnya ya, kamu suka rasa daging atau sate yang middle gitu, nggak terlalu nendang, rasanya ini cocok banget Tribuners gitu ya. Untuk misalnya memberikan itu Tribuners, permulaan gitu ya, latihan untuk lidah kamu, untuk gigi kamu sebelum makan nih makanan yang lebih berat lagi Tribuners. Ini memang makanan pembuka yang enak banget. Dan untuk rasanya sendiri, dari dagingnya itu teksturnya Bella suka sih karena teksturnya itu nggak terlalu keras, dibakarnya cukup ya Tribuners ya. Kemudian untuk rasa bumbunya sendiri itu cenderung manis biasanya kalau misalnya sate ayam ya karena kan di atasnya itu ditaburi dengan sambal kacang. Nah kemudian Tribuners kita beralih ke menu berikutnya. Oke. Nah di sini ada tongseng ya. Tuh. Oke, kita pindah dulu, kita geser Tribuners. Ini karena penuh banget, mejanya agak susah ya. Oke, ini adalah menu tongseng, menu kuah ya Tribuners ya. Di sini juga selain menyediakan sate, juga disediakan menu kuah Tribuners. Jadi kalau misalnya kalian suka makan kuah-kuah itu pokoknya lengkap banget di sini. Karena selain ada yang daging-dagingan nih Tribuners, ada juga yang kuah yang bisa dipakai buat membasahi nasi gitu kan. Oke, kita coba ya Tribuners ya. Nah, seperti yang bisa Bella lihat saat ini dan kalian perhatikan juga, di menu ini tuh selain ada dagingnya, ada juga sayur-sayurannya yaitu kol bisa tambahkan Tribuners. Selain untuk menambah cita rasanya sendiri itu supaya lebih enak gitu tampilannya dilihatnya. Oke. Nah, Bella cicipi dulu ya.
Nah, untuk kalian yang nggak tahu Tribuners, masakan tongseng ini sendiri itu berasal dari Jawa Tengah ya. Dan biasanya orang-orang Jawa Tengah itu sering banget nih mengonsumsi makanan ini. Dan selain di Jawa Tengah, menu ini juga terkenal di berbagai daerah. Nah, salah satunya yang ada di Balikpapan yang diangkat oleh rumah makan Haji Sanusi ini. Bila cicipi dulu ya Tribuners ya, selamat makan. Oke, pertama-tama kita cicipi dari kuahnya dulu ya. Oke. Sekali lagi ya Tribuners. Sekarang kita coba ambil dagingnya. Dagingnya empuk. Dan kalau rasa kuahnya sendiri, menurut Bella rasa kuahnya itu cukup kental ya. Jadi bukan kuah yang seperti sop gini Tribuners yang rasanya lebih light. Nah kalau misalnya ini tuh rasa kuahnya itu agak kental karena sepertinya di dalamnya itu ada tambahan bumbu ya Tribuners ya, ada rempah-rempah gitu sehingga rasanya itu lebih kental dan cenderung gurih gitu ya, bukan manis Tribuners seperti sate ini tadi. Nah oke, mumpung menunya masih banyak nih, kita langsung saja ya berpindah ke menu lain. Selanjutnya di sini ada, nah ini dia, ini tuh menu terbaru dari rumah makan Haji Sanusi yaitu sate Marangi Tribuners tuh. Wow, udah penampakannya udah enak banget ya terlihat ya Tribuners ya. Kita pindahin dulu karena mejanya nggak cukup. Oke. Nah, seperti disampaikan tadi Tribuners ya, ini tuh memang merupakan salah satu menu terbaru di rumah makan ini dan seperti diketahui tentu saja menjadi rekomendasi ya Tribuners. Tapi kira-kira gimana rasanya? Kita coba cicipi, oke? Oke. Nah, Tribuners, ini tuh bedanya sama sate ayam yang ini. Kalau misalnya ayam itu kan cenderung dagingnya lebih empuk ya. Kalau ini tuh dagingnya tuh cenderung lebih berat seperti itu Tribuners. Dan untuk rempahnya sendiri Bella suka nih. Bedanya sama daging ayam seperti ini. Nah kalau misalnya daging ayam yang dimasak begini Tribuners biasanya tuh bumbunya diolesin waktu lagi dimasak sehingga membutuhkan bumbu penambah lain yaitu bumbu kacang. Nah kalau misalnya sate Marangi ini Tribuners itu dimarinasi dulu dagingnya gitu ya. Jadi rasa rempahnya atau bumbunya itu lebih masuk ke dalam dagingnya sehingga ketika dibakar dan disajikan itu tidak memerlukan bumbu pendamping lainnya. Nah mungkin kalau misalnya kalian suka yang manis-manis gitu ya itu bisa ditambahin sama kecap manis. Tapi Bella di sini merasa cukup dengan makan ini aja tuh udah enak banget, markotop ya Tribuners. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke menu berikutnya yaitu menu nasi kebuli. Oke kita pindah lagi Tribuners ya. Nah, dan seperti yang dapat kalian lihat saat ini, depan Bella sudah tersedia nasi kebuli. Dimana kalian ketahui ya bahwa makanan satu ini itu merupakan makanan khas dari Timur Tengah. Nah, tapi memang nasi kebuli ini di Indonesia sendiri sudah terkenal ya, dan sudah banyak itu diformulasikan bumbu baru yang disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Sama seperti yang ada di rumah makan ini. Kira-kira gimana rasanya Tribuners? Kita coba cicipi, oke? Tadi sendok Bella di mana sampai lupa? Oh ya, ini dia. Oke, kita cicipi Tribuners ya. Selamat makan. Oke, nah di sini juga ada didampingi dengan daging kambing ya Tribuners yang itu menjadi salah satu ciri khas dari rumah makan ini. Kita cicipi ya Tribuners. Oke. Nah bedanya Tribuners ya nasi kebuli dan nasi goreng itu. Kalau misalnya nasi goreng itu kan biasanya ditambahi dengan bumbunya ketika sedang dimasak ya Tribuners ya. Tapi kalau misalnya nasi kebuli ini itu ditambah dengan kaldu dari daging kambing Tribuners, kaldu dari kuah kambing. Nah, itu yang buat rasanya itu makin enak dan tentu saja kaya ya, kaya cita rasa. Beda sama nasi goreng Tribuners. Nah kalau misalnya dari tekstur nasinya sendiri, ini emang udah jago banget sih ya. Kalau sampai bisa buka 13 cabang tentu saja pro ya Tribuners ya. Karena nasinya di sini Tribuners ini salah satu tekstur nasi yang Bella suka itu hancur Tribuners kalau misalnya diaduk gini ya. Ini merupakan salah satu tekstur nasi goreng yang menurut Bella perfect gitu ya untuk dimakan. Kita sekali lagi makan Tribuners. Oke. Ya. Nah selain dari rasa kaldu daging kambingnya sendiri, di sini itu juga berasa banget rempahnya. Bella rasakan di situ ada bawang goreng, kemudian bawang putih biasa banget ya Tribuners ya. Nah kemudian ada rasa rempah lain yang dikatakan Tribuners ini merupakan bumbu rahasia nih, bumbu khusus yang digunakan oleh rumah sate Haji Sanusi. Tentu saja nggak bisa dibocorin ya Tribuners ya. Nah langsung kita lanjut karena masih banyak menunya, kita lanjut lagi ke menu berikutnya Tribuners. Oke kita pindah dulu.
Nah, berikutnya yang ada di depan Bella saat ini masih soal sate-satean ya Tribuners ya. Karena seperti dapat kita lihat, sate di sini tuh merupakan salah satu menu rekomendasi ya Tribuners. Nah, kalau bisa kalian perhatikan di depan Bella ini saat ini sudah tersaji sate hati nih Tribuners ya. Ini juga menjadi salah satu kelebihan dari rumah makan ini Tribuners. Nah, karena katanya Tribuners ini tuh salah satu menu rekomendasi. Tapi kenapa sih bisa sampai direkomendasikan? Kita coba cicipi rasanya Tribuners ya. Apakah memang sesuai dengan klaimnya Tribuners, enak tanpa tapi nih katanya ya. Saya cicipi. Selamat makan. Oke. Nah, Tribuners, bedanya ya rasa dari sate ini dibandingkan dengan sate sebelum-sebelumnya Tribuners. Nah, kalau misalnya ini Tribuners dia lebih berasa ke rempah ya. Kalau ini itu manis ke kacangnya, sedangkan kalau misalnya ini selain dari tekstur hati itu memang khas gitu ya. Nah, dan rasa hatinya pun juga enak Tribuners. Jadi nggak ada bau kambing. Sejujur dari semua menu kambing itu nggak ada aroma kambing sama sekali Tribuners saya rasakan ya. Karena nih kan Tribuners saya tadi mendapatkan bisikan dari belakang. Daging kambing yang dikasih itu selain daging kambing muda itu juga daging kambing betina Tribuners. Karena baru tahu kan kalian pasti ya kalau misalnya daging kambing betina itu ternyata tidak beraroma dibandingkan dengan daging kambing jantan Tribuners. Ini enak banget. Kalau misalnya kalian suka dengan sate kambing yang hati gitu ya, kalian bisa cicipi menu satu ini, dijamin empuk, oke? Selanjutnya kita coba menu berikutnya. Oke, kita langsung ke menu sate yang ini ya. Ini tadi salah satu menu yang memang direkomendasikan oleh teman-teman harus banget atau wajib banget dicicipi di rumah makan ini. Kira-kira saya bakal gimana? Kita coba, oke? Nah, ini adalah menu sate kambing ya, tentu saja yang menjadi rekomendasi paling direkomendasikan di rumah makan ini. Kita coba cicipi ya Tribuners ya. Ini nggak salah sih. Kalau sampai bisa buka 13 cabang di seluruh Indonesia gitu ya, ini tuh memang enak banget Tribuners, kan wajib banget coba karena dagingnya tuh empuk Tribuners. Dan seperti katakan tadi ya, ini tuh selain merupakan makanan asli dari Solo, khas Solo, bumbu yang digunakan itu juga bumbu yang tentu saja rahasia gitu Tribuners, saya rahasia dapur di sini. Dan yang paling spesial itu adalah teksturnya, karena seperti yang sudah sampaikan tadi, daging kambing di sini selain menggunakan daging kambing muda Tribuners supaya lebih empuk, itu juga menggunakan daging kambing yang betina Tribuners, karena itu bisa mengurangi aromanya sendiri ya, selain dari rempahnya Tribuners. Ini enak banget, wajib kalian coba. Nah, selanjutnya kita berpindah ke menu kuah-kuahan nih. Seperti yang sudah sampaikan tadi, di sini saya menyediakan menu sate yang kering gitu Tribuners, juga ada menu kuah. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka menu-menu kuah gitu Tribuners, nggak usah khawatir gitu ya harus datang ke sini. Karena di sini saya menyediakan sate, juga ada menu kuahnya lengkap, komplit di sini Tribuners ya. Oke, nah ini dia menu berikutnya. Ya, kita pindah dulu. Nah, menu berikutnya adalah menu tengkleng Tribuners. Nah, menu tengkleng ini sendiri merupakan menu yang di depan di atas itu terus masih ada tulang-tulangnya gitu ya. Nah, jadi dagingnya itu masih nempel Tribuners di tulang-tulangnya. Nah, ini juga merupakan satu sensasi makan yang unik gitu ya. Karena kalau misalnya menu lain nih, misalnya seperti menu sate, kemudian juga ada tongseng dan lain sebagainya, itu kan udah dagingnya Tribuners ya. Kalau misalnya ini, nah kalian tuh ada sensasi makan daging dari tulang langsung gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya makan yang begitu nggak usah pakai sendok, nggak usah pakai garpu, harus pakai tangan gitu ya. Makannya itu emang harus beringas Tribuners. Kita cicipi ya. Selamat makan. Oke. Oke Tribuners. Ini tuh jangan dibayangin ya kalau misalnya dagingnya itu bakal alot gitu. Enggak Tribuners, karena begitu dimasukin ke mulut itu ya, itu tuh langsung melebur dagingnya. Saking teksturnya tuh empuk banget Tribuners. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui dari daging kambing itu khasiatnya adalah sebagai salah satu makanan yang bisa membentuk hormon Tribuners ya. Karena katanya bagus banget nih buat ibu hamil dan juga buat anak-anak. Apalagi kalau misalnya buat anak-anak makan yang masih ditempelin tulang begini nih Tribuners, itu tuh bagus banget. Katanya itu membentukkan kalsium. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari kuahnya sendiri ya, nah kalau menurut Bella ini kuahnya memang ada sedikit rasa pedes-pedes menggelitik gitu ya dari lada gitu Tribuners. Nah, ini buat enak sebenarnya dibandingkan mungkin dengan tengkleng kalian makan di luar sana gitu ya. Karena memang sekali lagi di sini itu mereka memiliki
resep rahasia gitu ya. Udah kayak Mr. Crab aja nih ya, Patty memiliki resep rahasia memang udah dipakai turun-temurun. Dan seperti katakan Tribuners, memang di 13 cabang yang ada di seluruh Indonesia itu menunya sama dan bumbu yang digunakan pun itu sama. Jika misalnya kayak makan di Balikpapan atau di kota lain misalnya seperti Surabaya di rumah makan yang sama, itu rasanya dijamin sama nih Tribuners. Oke, selanjutnya kita ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya itu adalah gulai Tribuners. Kalau misalnya yang tadi terdiri dari daging-dagingan ya yang berserat tebal gitu Tribuners. Kalau misalnya gulai ini itu terdiri dari jeroan. Kira-kira gimana ya rasanya kalau jeroan diolah jadi gulai? Kita coba cicipi, oke? Nah, Tribuners dibandingkan mungkin dengan kuah dari tongseng ya. Kalau kuah yang ini tuh lebih light Tribuners. Jadi untuk kuah ini sendiri dengan kuah tengkleng ini tuh lebih light Tribuners dibandingkan dengan kuah dari ini Tribuners yang ini ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan sop, misalnya sop itu lebih light lagi ya Tribuners. Karena seperti dapat kalian lihat di sini itu dia hampir gak ada bumbu tuh kalau misalnya untuk kuahnya. Kita cicipin dulu Tribuners dari kuahnya dulu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari kuahnya dibandingkan dengan kuah yang ini, kalau misalnya tadi Bella cicipi ya, kuah itu memang ada sedikit rasa lada gitu, pedas-pedas menggelitik. Kalau misalnya ini tuh nggak sama sekali Tribuners ya, jadi harusnya aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak atau kamu misalnya nggak suka rasa pedas gitu ya. Sekarang kita coba dari jeroannya sendiri. Nah Tribuners, sebelumnya ya Bella tuh punya pengalaman waktu makan sop jeroan gitu, itu rasanya tuh atau aromanya itu agak mengganggu ya. Nah kira-kira gimana ya kalau misalnya makan yang satu ini, apakah ada aroma-aroma yang mengganggu? Kita coba cicipi dulu, oke? Oke. Sekali lagi ya Tribuners. Oke. Kalau misalnya untuk aromanya tersendiri ya Tribuners ya, pertama-tama Bella mau jamin ini nggak ada aroma kambing ya sama sekali. Selanjutnya kalau misalnya untuk teksturnya, ini ternyata nggak seperti bayangan Bella ya, karena sebelumnya Bella pernah makan juga nih sop seperti ini. Itu tekstur dari dagingnya atau dari jeroannya sendiri itu agak alot ya Tribuners, tapi ini nggak sama sekali. Jadi hampir sama dengan menu yang ini Tribuners. Waktu dimasukin ke mulut itu melebur gitu ya dagingnya, saking lembutnya, oke? Selanjutnya kita coba cicipi menu terakhir nih Tribuners. Oke, sekarang kita pindah yang sop ini dulu. Oke, kita geser ke depan. Nah ini dia. Kalau misalnya kamu yang nggak suka kuah-kuahan yang rasanya terlalu kental, misalnya seperti gulai atau tengkleng dan juga gulai ini, nah kamu bisa cicipi yang satu ini Tribuners. Karena seperti dapat kamu lihat nih itu. Oke, nah kuahnya itu lebih light Tribuners ya. Nah katanya Tribuners ya, berdasarkan rekomendasi yang saya dengar, rasa kaldu dari sop kambing yang ada di sini tuh enak banget. Bener ya nggak ya kira-kira Tribuners? Kita coba cicipi, oke? Oke. Sekali lagi Tribuners. Kita coba cicipi sama nasi ya, berlebih afdol. Oke, nah di sini juga ada dagingnya, sama ada daging kambingnya. Oke, kita cicipi ya. Selamat makan. Ini enak banget sih. Dia tuh sampai nggak sanggup berkata-kata lagi ya. Karena kayaknya khusus di episode ini Tribuners, itu penyajiannya kambing semua dan Bella tuh sama sekali nggak ada mencium aroma kambing yang mengganggu. Dan kemudian Tribuners, itu rasa dari semua masakan yang ada di depan Bella saat itu bener-bener enak banget. Dan Icip Bosku kali ini sangat merekomendasikan kalian untuk mencobai atau mencicipi makanan sate kambing ataupun sup yang ada di sini Tribuners. Nah itulah dia Tribuners ya, Icip Bosku edisi kali ini. Bagi kamu yang ingin datang langsung ke tempat ini untuk mencicipi ya rasa nikmat dari olahan kambing, sapi ataupun ayam yang ada di rumah Sate Haji Sanusi ini, kamu bisa datang langsung ke alamatnya yang berada di Jalan Syarifuddin Yos dekat Bandara Samratulangi
Farms Pinggan Balikpapan. Dan tentu saja Tribuners ya, untuk kamu yang nonton tapi nggak berada di Balikpapan di Tribuners, tenang aja karena rumah makan ini tuh ada tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia Tribuners. Kalau misalnya kamu juga nih khusus yang tinggal di kota atau di daerah Kalimantan Timur, kamu bisa menghubungi nomor rumah makan ini yang terletak di bawah sini Tribuners ya, dan juga Instagramnya ada di bawah sini. Nah, untuk jam bukanya sendiri Tribuners itu buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Nah, selain Tribuners, kalau misalnya kamu juga pengen ngelihat ya range harganya dan lain sebagainya, kamu langsung saja bisa menghubungi nomor yang tertera sekali lagi di bawah sini dan juga akun Instagram atau media sosial mereka. Oke Tribuners, demikian Icip Bosku edisi kali ini. Bella mau kembali cicipi makanan yang banyak banget di depan ini Tribuners. Dan untuk itu jangan sampai ketinggalan di Icip Bosku edisi lainnya. Karena sekali lagi kita akan mencari atau mengulik rumah makan mana saja sih yang menjadi rekomendasi dari Tribun Kaltim. Oke Tribuners, demikian Tribuners, saya Bella Evangelista pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Icip Bosku edisi berikutnya. Bye!